Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Waruya an Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushiku ay yab'atsallahu 'alaikum iqaban min 'indihi summa la tad'uwannahu fala yastajibu lakum. Halaman 33 tengah baris 12 sekitar 12 baris dari atas. Kelanjutan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar diriwayatkan oleh Huzaifah, ya. Sahabat Huzaifah radhiyallahu semoga meridhai Allah Ta'ala anhu pada beliau anin Nabi dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu bahwasanya baginda Nabi qala telah bersabda walladzi nafsi biyadihi demi zat nafsi biyadihi yang jiwaku biyadihi berada di bawah kekuasaannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyerulah kalian, memerintahlah kalian itu kamu itu bil ma'ruf, melakukan perbuatan atau memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian itu mencegah dari perbuatan kemunkarotan. Aw la yusiku ya. Atau hampir dekat atau hampir saja ayyab asallahu alaikum iqaban min indihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim kepada kalian iqaban, akibat atau sebuah efek negatif min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa kemudian la tad'uwannahu fala yastajibu lakum, manakala kalian memohon kepada Allah maka Allah Ta'ala tidak mengijawab, tidak mengijabah doa kalian. Ya Pak, ya. Rasulullah dalam diriwayatkan oleh Huzaifah walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku ini selalu berada di bawah kekuasaannya. Ini Nabi mencontohkan kepada kita semuanya dengan sabdanya bahwa baginda Nabi, bahkan kita semuanya itu, bahkan apapun yang ada, benda-benda di permukaan bumi ini, terutama jiwa kita ini itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang paling penting yang kita sadari. Ini tauhidnya, ini akhlaknya, bahwa kita harus selalu menyadari, ya, bahwa kita itu tidak mampu berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya, la haula, tidak mampu menunaikan, ya, kebaikan-kebaikan, wala quwata, dan tidak mampu menjauhi larangan-larangan Allah, illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah. Makanya kita seringkali bersyukur kepada Allah, ya. Kita itu bisa ibadah ini bukan karena kita, ya. Karena apa? Karena anugerah dari Allah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Makanya kalau bangun malam tempo-tempo enteng, tempo-tempo berat. Lagi enteng emang Allah lagi bantu. Ayo bangunin, ya. Kemudian dilihat oleh Allah, ya. Gua kagak bantu ini bocah, ya. Ya kuat kagak ya, gitu, ya. Melek doang itu, melek ya. Itu makanya ibadah kita itu, ya, atas anugerah dari Allah.
Walaupun pengawalannya adalah ibda binafsi, awali diri kamu dulu. Harus ada kemauan, ada keinginan ya untuk melakukan perbuatan baik, maka Allah tolong. Kalau berikan anugerahnya, karunia-Nya pada kita. Makanya kalau mau tidur ada niat, ya Allah, saya niat untuk bangun malam tersolat walaupun 2 rakaat. Ternyata tidak bang, ternyata dia bangun udah dapet niatnya. Niatnya doang udah dapet niat aja udah. Niat doang udah jangan bangun-bangun. Itu ya niat mulu ya, kata bocah ngeliat depan sama gue ini. Niat doang. Nah itu ya. Tuh, makanya kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Dijauhi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Allah yang jauhi. Kita dihindari oleh Allah. Dikasih teman yang baik-baik, ya. Dikasih keluarga kita yang baik, dikasih jalan mata pencarian yang baik, dijauhi, dicegah oleh Allah dari perbuatan maksiat. Siapa yang mencegah? Allah. Allah yang mencegahnya. Landasannya adalah iman dan Islam, dan kita tahu bahwa itu adalah larangan Allah. Kemudian Allah melakukan jangan sampai si fulan itu berbuat maksiat, dicegah oleh Allah melalui para malaikat. Kita kalau udah nggak dicegah sama Allah nggak sanggup. Gak bakalan sanggup kita menerima perbuatan maksiat itu, masya Allah. Ya, kami udah ceritain itu dulu, ya. Nah, ketemu wanita cantik, aduhai, indahnya, cantiknya, aromanya, ya lenturnya. Kalau minum kopi di lehernya kelihatan tuh kopi. Lewat, gitu ya. Lewat di sini, kopi kelihatan. Ya, tuh. Ya. Diajak naik mobil berdua, ya, nggak taunya kita kejebak. Tuh, coba tuh, ya. Nah, Jakarta panas banget, gerah dibuka baju. Tapi dia gerah panas ya. Coba masya Allah. Kalau bukan pertolongan Allah belum tentu sanggup kita itu, ya. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama musawifin itu bersyukur atas nikmat Allah itu ada 2. Makanya ada nikmat yang zahir nyata berdasarkan hadis Nabi. Kalau dapat nikmat yang langsung, rezeki yang langsung dari Allah, kita bersyukur. Disyaratkan, syaratnya apa? Punya wudhu dan tutup aurat. Ntar jangan langsung di situ, tapi ntar di rumah, ya. Ya wudhu, sujud, syukur karena mendapatkan rezeki yang besar yang tiba itu zahirnya. Sedangkan nikmat batin tadi nih, anugerah dari Allah, dikasih kekuatan ibadah, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Makanya sujud syukur atas nikmat Allah. Selalu 2 itu ada raga, ada jiwa dan raga, ada luar dan dalam. Itu ya. Ya. Apa kata beliau? Kata sabda baginda Nabi, la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian itu selalu melakukan, ya, memerintahkan perbuatan baik, dan hendaknya kamu itu dapat mencegah perbuatan mungkar kepada diri sendiri, kepada keluarga ataupun kepada orang lain. Harus bisa. Apa kata baginda Nabi? Au la yushiku ayyab'asallahu 'alaikum iqaban min indi. Ataupun kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kalian itu Allah itu akan mengirim kepada kalian, Allah kirim kepada kalian itu iqaban min indahu, akibat dari tidak maunya amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa? Azab dari Allah. Azab banyak, beraneka ragam dari Allah tuh. Teguran dari Allah. Ada yang diberikan kefakiran, ya, paceklik pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Dikirim wabah. Sekarang apa nih? Kemarin corona, sekarang Sumarekon. Coba ya, kirim tuh. Karena nggak berani amar ma'ruf dan kagak berani nahi munkar, sama dirinya sendiri kagak berani. Kita ambil diri kita nih, kagak berani.
apalagi sama orang lain. Lu sama lu aja takut gitu ya, apalagi lu sama orang lain, sama orang lain ya. Diri sendiri amar ma'ruf, bangun tar malu. Perintahkan diri kita, jiwa kita perintahkan, kita bawa dia ya. Kagak berani kita bilang begitu ya. Lupa apa yang kagak berani, apa emang belum coba ya, belum coba mungkin kita ya, belum coba. Tuh bentuknya banyak ya, wabah, musibah, paceklik, fitnah dan lain sebagainya. Kalau tadi tidak pernah yang memerintahkan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang mungkar, terutama sama keluarga kita. Sholatnya jangan lupa, anak kita tuh sholatnya selalu dibilangin ya, bilangin, sholat. Kita bilangin, ayo ngaji, belajar kamu ya, jangan main HP mulu. Nah itu udah apa ya, larangan tuh ya, khawatir masalahnya, jangan main HP mulu, jangan banyak main. Itu dan nahi munkar pada keluarga kita, mulai dari diri kita dan kepada keluarga kita. Kalau nggak begitu kata Rasulullah dalam sabdanya, Allah kirim iqaban min indihi ya. Ada teguran dari Allah, ada akibat dari Allah. Tadi berupa apa saja tuh, ini sampai semacam ini, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Udah berapa nih ya, tadi katanya Omikron ya, Omikron itu udah berapa, udah banyak sekali ya. Kita mestinya sebagai masyarakat bangsa ya, boleh kita patuhi, tapi jangan takut. Sebab kalau orang yang takut itu malah bahaya ya, takut banget dia sama begituan tuh ya, mati bisa. Takut tuh, kita waspada aja, waspadalah kita mah ya, itu waspadalah. Apalagi musim begini nih ya, musim hujan, kadang penter hujan, paceklik terus ya, batuk, pilek dan lain sebagainya, radang, kita harus waspada ya, waspada mandinya, makannya, semuanya ya, obatnya, waspada aja kita main. Takut jangan, kalau takut udah tuh kagak mau keluar kemana-mana ya, sepanjang Jumat kagak ngaji, cari nafkah juga di rumah aja mati bisa ya, biasa-biasa aja, tapi waspada. Ikutin aja dah gitu ya, ikutin aja. Kan pada Nabi jangan terlalu takut, kata Nabi. Summa latad'uwannahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalau sudah begitu, karena penyebabnya kalian itu enggak amar ma'ruf nahi munkar ya, di samping iqaban tadi Allah kirim, doa kalian itu enggak bakalan dijawab sama Allah. Doa kalian nggak dijawab ya, itu nggak dikabul oleh Allah. Itu makanya masya Allah ya, doa mah kumpulin baik, mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah, fala yastajibu lakum ya, nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu penyebabnya amar ma'ruf nahi munkarnya itu tidak ada. Kalau kita alhamdulillah ya, kita masih banyak orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, masih ada keseimbangannya gitu. Lanjutin. Waruya an aliyin karamallahu wajhah anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala idza habat ummati ayyaqulu lizalimi anta zalimun fatuwdi'a minhum. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau beda nih, dan radhiyallahu anhu, ini karamallahu wajhah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Ali itu telah Allah muliakan dia. Kenapa? Dari keturunannya dengan Siti Fatimah, zuriyahnya itu mulia semua ya, dimuliakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Sayyidina Ali itu karena adalah keluarganya Nabi, dan sejak kecil beliau itu suluk ya, terhadap baginda Nabi sejak usia 10 tahun. Rasulullah suluk, diambil sulukiyah sama dia, perjalanannya dari alif ba ta sa sampai iya
Kalau Sayyidina Umar, beliau itu bukan suluk, ya, majubiyah, mazubiyah. Beliau itu, ya, begitu disinari oleh Allah qalbunya dengan sinar keimanan, langsung, ya, percaya kepada Allah, percaya pada baginda Nabi, langsung imannya hebat, langsung diberi makrifah oleh Allah. Makanya kalau Sayyidina Umar namanya majubiyah, kalau Sayyidina Ali melalui sulukiyah. Ya beda tuh. Ya, Sayyidina Umar tadi yang belajarnya enggak dari alif batasa lagi, udah dari alif sampai iya langsung disinari kalbunya, sinar makrifah dari Allah sampai betul-betul keimanannya, keadilannya, ya, ubudiyahnya. Sehari semalamnya 300 rakaat dosa. Sayyidina Umar sholatnya itu baru sholatnya doang. Nah, kalau Sayyidina Ali, ya, sebutnya makanya adalah kotaknya ilmu. Gitu. Dari situ timbulnya sampai terus, ya, para aulia itu yang turun semua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ja'far Shadiq, Syekh Al-Abidin, Syekh Bisri, terus, ya, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus sampai akhir zaman. Apa? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi qala bersabda, "Idza habat ummati," apabila umatku itu takut, ayaqulu, untuk berkata, lizolimi, kepada orang yang zolim, kepada orang yang tidak adil, anta zolimun, hai ente zolim, hai ente itu tidak adil, patut diaminhum, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang nggak berani bilang begitu, Allah hilangkan dari umat Rasul itu amanah, ya. Sifat amanahnya itu dihilangkan dari mereka, dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cabut, ya, kagak amanah dia. Karena apa tadi, amar ma'ruf itu nahi munkar adalah amanah dari Allah. Ternyata kagak berani. Emang ada orang yang zalim, ada orang yang tidak adil, dia itu nggak berani ngomong, ente kagak adil, nggak berani ngomong gitu. Ya, itu dicabut, diangkat apanya, amanah. Ya, amanah itu diangkat dari oleh terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada amanah, udah nggak dipercaya. Kalau udah nggak dipercaya, bukan umat Rasul, dipecat namanya. Yang dipecat udah. Tuh, ya. Nih, pada orang yang zalim kita nyebutnya pada orang yang tidak adil. Apa sih adil itu? Mari sudah diterangkan bahwa adil itu adalah, ya, adil itu adalah suatu perbuatan menempatkan sesuatu pas pada posisinya. Itu adil namanya. Kalau sekarang nih musim listrik kan nih lampu, ada orang sodako infak dengan lampu patroma, boleh nggak? Tapi tidak adil. Gitu ya. Ini infaknya lampu pakai patroma, gitu ya. Itu kurang tepat tuh. Nah, ini namanya tidak dibilang ente kagak pas itu. Banyak lampu begini. Patroma. Gitu ya. Udah nilai zaman, udah gak musimnya. Walaupun itu boleh orang beramal. Ya, orang beramal boleh saja. Ataupun kemarin seorang yang istrinya lebih dari satu. Ini kalau yang punya. Yang istrinya lebih dari satu. Istri pertama anaknya 3, istri kedua belum punya anak atau anaknya baru satu. Tapi dia beri nafkah sama 500.000 per hari. Istri pertama 500.000, istri kedua 500.000. Itu tidak adil. Bilangin temen kalau ada yang begitu, ternyata agak adil itu. Lah kan gue sama ngasihnya, agak adil. Kenapa? Kebutuhan istri pertama jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan istri kedua. Gitu betulnya. Agak adil. Takut mau bini kedua. Itu ya. Nah, satu makanya banyak, makanya disebutnya
wa in Allah ta'dilu fawahidah, kan gitu. Ya, kalau kamu nggak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Ya, kata santri bilang begini, bagaimana saya bisa tahu adil kalau istri saya cuma satu? Gitu katanya. Kalau udah dua baru saya tahu adil, katanya gitu. Bisa wah. Ya, atau memang gitu udah katanya. Ya, nah itu. Ya, dan ini adil tuh. Atau anak kita yang satu SMP sekolahnya di Pondok Gede umpama, ya, yang satu SD sekolahnya di Bening, ongkosnya sama, ya sama-sama 10.000, itu tidak adil. Kenapa? Abangnya mah lebih jauh sekolahnya, ya, ongkosnya harus gede, yang adanya baru SD, jadi Bening, itu deket ya, itu jadi harus bukan disamakan, disesuaikan. Itu namanya adil. Ini pengertian gimana adil tadi. Nah, ya. Maka ya, baginda Nabi, ya, kalau kalian takut, ya, umatku itu takut untuk bilang kepada orang yang zalim, ya, anta zalim, ente itu adalah orang yang zalim, takut bilang begitu, maka ya cabut apanya, amanah. Ya, amanah itu dicabut oleh Allah dari mereka. Waruya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza ra'a ahadukum munkaron, apabila salah satu di antara kalian melihat, ya, munkaron, suatu kemunkarotan, ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya salah satu di antara kalian itu mencegahnya, merubahnya biyadihi, dengan tangannya. Maksudkan tangan di sini adalah kekuasaan, ya, kuasa. Fa in lam yastati' babil lisanihi, ya, maka kalau nggak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan itu, pabilisani, dengan ucapan, bicara, ngomong. Fa illam yastati babil qalbi, maka bila mana salah satu di antara kalian tidak mampu bicara dengan lisan, dengan hati. Wa dzalika adaful iman, dengan hati itu adalah paling dhaif-dhaifnya iman. Ya, yakni adafu fi'li ahli iman, yaitu paling dhaif-dhaifnya perbuatan ahli iman. Ya, qala ba'duhum, dah berkata sebagian para ulama, at-taghayyuru bil yadi, yang dimaksudkan taghayyur bil yadi itu lil umaro, itu tugas umaro. Kalau mencegahnya tadi dengan tangan, ya, dengan kekuasaan, yadun itu maknanya kekuasaan itu. Ya, makanya dalam sifat Allah, kalau Allah dibilang yadun, Allah punya yadun, punya tangan, itu maknanya adalah kekuasaan, jangan disamakan dengan makhluk. Ya, makanya sini biyadihi yang dimaksudkan adalah kekuasaan. Jangan dikatakan Allah punya tangan, Allah punya lisan, ya, Allah bertempat di suatu tempat. Nah, ini kagak, gitu ya. Allah indahul arsyil makin, Allah subhanahu wa ta'ala itu berada, ya, artinya kekuasaan Allah itu sampai aras di arasnya Allah. Arasnya Allah itu menunjukkan bahwa Allah adalah seorang, ya, zat, sang penguasa, sang raja yang maha besar. Itu maksudnya kemarin adalah idhofat ta'zim, ya, menyandarkan keagungan Allah alias kemuliaan Allah, bukan Allah nongkrong di situ. Ya, nah ini nih yang bahayanya, ya, ini akidah, ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ariyah, ya, Imam Asy'ariyah akidahnya seperti itu, bahwa biyadihi adalah kekuasaan Allah, tidak ada tempat bagi Allah, nggak ada ruang waktu bagi Allah, nggak menguasai karena tidak berada dimanapun Allah subhanahu wa ta'ala. So, nanti di alam akhirat orang beriman itu akan bertemu dengan Tuhannya. Nah ini nih, gitu ya, lo lihat ya, nanti orang yang beriman itu
Muslim itu akan bertemu langsung kepada Tuhannya. Ini bagaimana pemahamannya? Ya. Di dunia, orang yang beriman itu yang sudah ma'rifahnya kepada Allah, dia merasakan hadirnya Allah di dalam hati. Ya. Dia merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memperhatikan. Coba-coba, ya, ini penting sekali, ini tauhid ya, ini akidah. Bagaimana rasanya? Makanya kalau badan kita sehat, ya, badan kita sehat, kita makan apa aja enak. Yang bagaimana aja rasanya enak. Nih perhatikan nih, jeruk, buah, apa saja, minuman, apa saja, makanan, sampai sambal kita makan. Enak, kenapa? Karena badan kita sehat. Kalau kalbu kita sehat, ngapain aja enak. Ya, zikir enak. Kenapa? Kalbunya sehat. Baca tasbih enak, bersolawat enak, sholat pun enak kita tuh ya. Ibadah enak, puasa walaupun lapar enak. Ya, baca Quran, hadir majelis taklim, kenapa? Kalbunya sehat. Ya, untuk apa? Karena dia menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak pernah meninggalkan dia. Allah cintanya sejati, nggak pernah meninggalkan hambanya. Ya, cinta yang sejati cuma nggak pernah meninggalkan hambanya, sampai masih kita lagi tidur masih diperhatikan oleh Allah, tungguin mau. Kita guling kiri, guling kanan, kadang-kadang tangan kita ke kanan, kadang tangan kita ke kiri, pas banget. Itu perhatikan. Ini Allah ya yang menggerakkannya. Bagaimana Allah nggak begitu setia kepada kita? Ya, ini perasaan iman, keyakinan, akidah. Makanya nanti di sana di alam akhirat bertemu dengan Tuhannya, tergantung bagaimana rasa cinta dia di alam dunia. Kalau sudah merasakan kalbunya seperti tadi, begitulah nanti dia lebih hebat lagi dari itu. Ya, contohkan, kalau kita pernah naik ke Monas, Pak. Nah, Monas tuh ya, naik. Dari sini aja kita sudah tahu. Kenapa? Karena pernah ke Monas. Udah tahu itu. Wow. Kalau yang belum pernah bagaimana? Nanya kita terangin aja kagak ngerti. Ya, nanya aja kita terangin kagak ngerti. Tebang gambarnya doang Monas. Dalamnya kagak tahu. Kita terangin begini, wow, capek buat ilok itu. Makanya kalau orang yang tadi sudah terus dia belajar, tadi suluk dia itu, ya, dia berguru, ya, dia bertauhid, dia belajar ma'rifahnya kepada Allah, musyahadahnya, mahabbahnya kepada Allah, ya, dengan mursyidnya itu diajarkan, dia tahu, oh, ya, dia menyelami ke dalamnya, dia tahu bagaimana dalamnya itu Monas. Di sini aja sudah tahu kita, ya, karena sudah naik ke situ. Yang belum pernah naik apa tadi itu kan, ya dibilangin aja ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dia dengan kekuasaannya bagi siapa? Ya, bagi umaroh. Ya, umaroh itu hendaknya merubahnya itu, ya, mencegahnya itu dia dengan kekuasaannya. Wabilisani lil ulama, ya, dengan lisan itu lil ulama. Ini banyak tadi, umarah banyak, ya, lisan dengan ulama juga banyak. Para ulama kita, para penceramah kita semua, ya, itu mengajarkan kebaikan, bilang ini halal, itu haram, ya, itu syubhat dan lain sebagainya, itu kudu dijauhi. Wabil qalbi lil amah, bagi orang yang mencegah dengan qalbu lil amah, itu untuk umum sifatnya, ya. Umum, biasanya kita apa? Kalbu doang itu. Ini paling lemahnya iman udah. Kalbu doang ya, gedeg doang sama yang begitu tuh. Ya, sama perbuatan masih, bukan sama orangnya. Nah, ini kebalik nih. Ya, jangan membenci kepada orang, ya. Kesianin orang, kesian kita sama dia. Kita sayang sama dia. Tapi sama perbuatannya itu perbuatannya. Ya. Makanya kalau guru ngaji dulu kita digebuk, gua gabluk, nempelin setan yang ditempelin, bukan orangnya tapi ya, setannya buat tabok katanya.
Itu ya, kalau guru ngaji kita kan dulu begitu ya, gua lah bener tuh, gua belum setan yang buat aku ya, ya, padahal mah kita iya kuping kita pepeng karena begitu ya. Nah itu pencegahan ya, ke manusianya mah dekati dia, rangkul dia ya, ajak begitu kudunya ya. Kita itu bukan malah menjauhi manusianya. Kalau manusianya kita hina ya, kita benci, wah ini akan lebih parah lagi nantinya ya. Dekati, arahkan, bimbing, hobinya apa, dia dekati dia hobinya apa, oh rokoknya sampurna mil mas gitu. Dekati, sentuh dulu hatinya, nanti kalau udah sentuh hatinya kita dekati, kita ajak dia itu ya. Kalau kita keselin dong gitu, wah apalagi dunia sekarang memang sangat sulit ya, menegakkan kebaikan memang sangat sulit. Sedikit lagi waqala ba'dhum, sudah berkata sebagian para ulama, kullu man qadira ala zalika ya, setiap orang yang mampu untuk berbuat itu bil yadil umara wal ulama ya wal amah tadi, fal wajibu alaihi ayyughayyirahu, maka wajib atas orang tadi itu ayyughayyirahu untuk melakukan perubahan atau mencegah perbuatan munkarat atau memerintahkan al-ma'ruf, yaitu kebaikan itu wajib. Jadi kalau apa? Qudiro, bagi yang mampu melakukan siapa? Umaro, ulama dan umum kita kolbu ya, itu wajib hukum. Jangan diem aja, hati kita harus ada greget untuk melakukan tadi segitu. Wallahu ta'ala a'lamu. Para jamaah yang sama kami hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ulang kembali bahwa insyaallah